Nah, tadi itu udah tentang penyimpangan sosial. Nah, penyimpangan itu harus diberantas dong ya, Mas. Berantas gitu. Ya, makin banyak aja makhluk di bumi yang bersikap seperti tidak manusiawi gitu. Nah, makanya untuk memberantas penyimpangan-penyimpangan itu, kita menggunakan sebuah istilah yaitu pengendalian sosial. Apa sih pengendalian sosial itu? Pengendalian sosial adalah segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa untuk memenuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Jadi ini tuh sebuah hal atau kegiatan yang kita lakukan yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa seorang biar dia tuh nggak menyimpang lagi gitu. Dan ini tuh bisa direncanakan ataupun tidak. Nah, habis itu di sini ada ini apa sih? Pelaku ya, pelaku pengendalian sosial. Siapa aja sih yang bisa mengendalikan sosial gitu? Ya tentunya semua orang gitu. Bisa individu. Kok nggak bisa? Bisa individu maupun kelompok gitu. Jadi semua orang, semua lapisan masyarakat, siapapun bisa melakukan pengendalian sosial. Nah, individu atau kelompok tersebut pasti membutuhkan alat-alat untuk melakukan pengendalian sosial itu sendiri. Nggak mungkin dong dia jalan sendiri tanpa adanya alat atau bantuan gitu. Nah, apa aja sih alat-alat yang bisa dipakai untuk melakukan pengendalian sosial? Nah, yang pertama ini ada sopan santun. Kita dengan cara mengajarkan sopan santun gitu kepada para pelaku penyimpang, atau ini masuknya nanti preventif ya, itu nanti ada lebih jauhnya. Tapi sopan santun atau tata krama itu bisa masuk ke dalam alat-alat pengendalian sosial. Terus ada ini, pendidikan. Pendidikan juga bisa dipakai jadi alat-alatnya. Dan hukum tentunya. Hukum. Nah, di sini pengendalian sosial itu punya sifat-sifatnya tertentu seperti preventif, kuratif, dan represif. Ih, kok bisa? Preventif, kuratif, dan represif. Kata kunci yang harus dipegang dalam membedakan tiga ini, yang pertama preventif itu sebelum, kalau kuratif itu saat, kalau represif itu setelah. Penjatuhan sanksi yang dilakukan setelah. Preventif, contohnya gimana? Kita ambil kasus misalnya nyontek gitu. Nah, kalau preventif itu contohnya guru ngasih tahu nih memberi pemahaman kepada anak-anak muridnya gitu. Jangan nyontek ya, nyontek itu nggak baik, itu akan mempengaruhi nilai kamu, nanti kamu cuma dapat nilai, tapi kamu nggak dapat ilmunya, percuma, untuk apa gitu. Dia mencegah gitu, dengan cara contohnya kita ambil kasusnya nyontek ya. Aduh, kita ambil kasusnya nyontek misalnya, nggak kelihatan. Ganti. Misal kita ambil kasusnya nyontek gitu. Nah, preventifnya itu guru memberi itu apa sih, menasihati atau memberi tahu gitu. Nggak menasihati sih, ya menasihati bisa. Menasihati untuk jangan nyontek, karena nyontek itu nggak baik gitu. Dia ngasih tahu nih, ngasih pemahaman dan lain-lain, bla 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 bla. Nah, kalau kuratif itu dilakukan saat, pas dia nyontek, ketahuan gurunya, ditegur dong, kayak, hei jangan nyontek ya, kan udah dibilangin kemarin nggak boleh nyontek, gini, gitu. Contohnya, berarti kalau nyontek itu ditegur pada saat dia nyontek, ketahuan nyontek nih langsung ditegur. Nah, kalau represif itu setelah, misalnya dia nyontek nih, udah UAS nyontek, UN nyontek, USBN nyontek, semua ujian-ujian sekolah nyontek, akhirnya guru itu udah dikasih tindakan yang preventif nggak bisa, kuratif juga nggak mempan, akhirnya dia pakai tindakan represif atau tindakan penjatuhan sanksi yang dilakukan setelah orang itu nyontek karena udah kebablasan gitu ya, akhirnya skorsing deh. Tuh. Ini kan dilakukan setelah udah selesai nyontek kan, kayak skorsing gitu. Tuh, ini sih gampang cuma sifatnya. Sebelum, saat, dan setelah. Ada yang mau tanyain? Atau lanjut? Gimana? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut ya.
Nah, habis itu ada metode pengendalian sosial. Nah, metodenya itu tadi kan sifat ya. Sekarang metode. Ini gimana? Metodenya itu ada paksaan. Ada paksaan atau koersif, tanpa kekerasan atau persuasif, metode compulsion, dan persuasion. Nah, paksaan itu ya secara memaksa gitu. Ada ancaman, ada di sini tuh ada ancaman ya. Kuncinya ada ancaman. Atau ada kekerasan gitu. Dia diancam gitu. Biar apa dia diancam? Ya biar jerak gitu. Biar enggak melakukan itu lagi, biar kapok gitu istilahnya. Contohnya apa? Main hakim sendiri. Ada orang nyolong. Terus kalian langsung main hakim aja, main hajar gitu. Itu contoh dari paksaan. Diancam gitu kan. Akhirnya dia diancam juga nggak mau. Akhirnya ya udahlah, gebukin aja gitu. Nah, paksaan ini diperlukan atau dilakukan dalam masyarakat yang berubah-ubah gitu. Yang chaos gitu istilah kalian ya, yang chaos gitu, yang ada aja masalahnya tiap hari, yang banyak banget dah pimpangan-pimpangan di sana gitu. Akhirnya ya udahlah, dikasih tahu pun juga nggak bakal jerak. Akhirnya ya udah kita pakai cara paksaan aja atau koersif. Beda halnya dengan persuasif atau tanpa kekerasan. Nah, gimana caranya tanpa kekerasan ya? Caranya dengan cara mengajak atau membimbing gitu. Mengajak atau membimbing. Caranya dengan cara mengajak atau membimbing. Ya, dikasihlah pengertian gitu. Jangan nyolong ya warga-warga sekalian, karena kasihan tetangganya udah mencari nafkah, mencari duit, udah dapat hartanya, tapi kalian colong, kalian curi gitu. Nah, kegiatan tanpa kekerasan ini dilakukan dalam masyarakat yang berada dalam keadaan tentram gitu. Yang udah normal-normal aja gitu. Kehidupan bermasyarakatnya nggak chaos, nggak banyak penyimpangan yang terjadi. Jadi dia masih dikasih tahu secara halus tuh masih bisa gitu. Dengan dibimbing gitu, diajarin. Beda sama yang paksaan tadi. Paksaan tadi itu dilakukan di masyarakat yang berubah-ubah gitu, yang chaos banget, ada aja masalahnya tiap hari. Tuh. Nah, habis itu ada juga pakai metode persuasion sama metode compulsion. Metode persuasion itu adalah pengulang-ulangan atau sosialisasi secara terus-menerus. Ini juga dipakainya di masyarakat yang tentang gitu ya. Sosialisasi terus-menerus. Dia nggak jauh beda sih sama persuasif, cuma bedanya dia dikasih sosialisasi secara terus-menerus gitu. Kayak misalnya nih, remaja itu kan banyak ya yang suka narkoba gitu. Akhirnya dikasih sosialisasi terus-terusan nih, di sosial media lah, di sekolah ada sosialisasi anti narkoba, di sosmed juga banyak gerakan-gerakan anti narkoba gitu. Kayak dimanapun dimensi selagi remaja tersebut hidup gitu, sering gitu dikasih sosialisasi, baik di kehidupan nyata real atau di sosmednya. Itu namanya persuasion. Habis itu ada juga compulsion. Compulsion itu dia tuh menciptakan situasi yang sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat gitu. Jadi tuh ada membuat situasi sehingga orang itu taat gitu. Pasti nggak kebayang ya. Situasi yang memaksa untuk taat aturan. Taat aturan. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya nih, waktu itu beberapa minggu yang lalu, pemerintah memutuskan untuk ada RUU Cipta Kerja kan, mengesahkan RUU Cipta Kerja. Akhirnya masyarakat nggak terima dong sama RUU itu gitu. Nggak terima dong. Akhirnya atas ketidakterimaan itu masyarakat demo kan. Nah, demo itu nggak bisa dikendalikan gitu aja kan, susah gitu. Nah, demo ini butuh sebuah pengendalian sosial. Pengendalian sosial demo ini pakai metode ini, compulsion gitu. Gimana? Pemerintah itu berusaha membuat situasi yang memaksa masyarakat itu untuk taat dengan cara pemerintah nih ngasih pengertian gitu. RUU Cipta Kerja itu sebenarnya nggak seburuk itu kok gitu. RUU Cipta Kerja juga ada kok benefitnya gitu-gitu. Pokoknya dia tuh memberi pengertian,
terus habis itu memberi sesuatu yang memaksa gitu. Masyarakat itu harus ikutin aturan pemerintah, ikutin aja gitu. Ya udah, ikutin aja. Akhirnya demo itu berakhir gitu. Berakhirnya dengan apa? Demonya itu kelar dengan ya udah, pada akhirnya para pendemo itu mengikuti pemerintah gitu. Dipaksa gitu, istilahnya dipaksa pemerintah untuk taat sama aturan itu, dan akhirnya keadaan kembali semula lagi deh, nggak ada penyimpangan kayak demo gitu. Jadi intinya compulsion itu ada suatu paksaan gitu yang memaksa banget buat masyarakat itu untuk taat sama aturan tersebut. Yang paling nyatanya sih ya kayak demo gitu. Demo tarif BBM naik, akhirnya kita pada demo, akhirnya pemerintah ngasih pengertian. Ya gimana, kan kondisi ekonomi negara juga turun nih, kita juga butuh uang buat pemasukan APBN, jadi kita harus naikin nih tarif BBM gitu. Akhirnya masyarakat ngerti kan, kayak oh ya udahlah pasrah gitu atas keputusan pemerintah, kayak serasa emang dipaksa untuk taat, mau gimana lagi. Akhirnya demo itu kelar dan keadaan kembali seperti semula. Itu yang dinamain metode compulsion. Itu ada yang mau ditanyain? Atau lanjut? Atau masih ada yang kurang jelas? Mana? Lanjut. Masuk nggak sih? Lanjut ya. Lanjut. Di situ ada bentuk pengendalian sosial. Bentuknya itu apa aja yang bisa dilakuin untuk dalam pengendalian sosial ini. Yang pertama ada sanksi atau hukuman. Ya udah jelas banget lah ya. Ya sanksi, penjara, atau denda. Atau hukuman-hukuman lain lah yang ditetapkan. Penjara atau denda. Ini yang paling umumnya sih. Habis itu teguran, ya ditegur. Kita menegur agar orang itu nggak ngelakuin itu lagi gitu. Misalnya ya ada para remaja yang yang nongkrong gitu malam-malam berisik gitu kan, narkoba dan segala macem, akhirnya ditegur gitu. Udah malam pulang yuk gitu. Ya ditegur biasa sih. Habis itu gosip, nih sering banget nih, ini juga bentuk pengendalian sosial. Kenapa sih gosip bisa dijadikan sebagai bentuk pengendalian sosial? Tapi gosip itu termasuk bentuk pengendalian sosial yang nggak efektif gitu. Karena ya orang ada faktanya gitu, cuma desas-desus, tapi kan dia tuh bisa masuk ke dalam bentuk pengendalian sosial karena yang penyimpangnya itu bisa jadi merasa terpojokkan gitu kan. Akhirnya dia sadar gitu. Kayak tadi nih pelakor gitu. Dia digosipin sama tetangganya, pelakor nih bla 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 bla, segala hal buruk tentang pelakor digosipin gitu. Akhirnya si pelakor itu beneran ngerasa terpojokkan dong, kayak aduh gue dikatain pelakor nih gitu-gitu. Akhirnya besok-besok dia udah deh nggak jadi pelakor lagi. Tapi kurang efektif sih, karena kadang yang digosipin tuh nggak sadar diri gitu. Akhirnya ya udah tetap aja gitu dia menyimpang aja terus, karena ya orangnya nggak sadar gitu, karena dia cuma gosip ngomongin di belakang. Lebih efektif teguran dibanding gosip gitu. Jadi untuk kalian yang mau ngasih tahu teman kalian ini daripada gosip, langsung aja ditegur gitu ya di depan orangnya. Terus habis itu ada pendidikan dan agama. Ya bisa dong dikasih pendidikan, dikasih gimana ya, cara hidup yang benar gitu, cara hidup yang lurus-lurus aja biar nggak menyimpang. Itu kan dari pendidikan ya, dari sekolah, dari perkuliahan. Terus agama juga, belajar agama kan mengajarkan kita gimana cara kita hidup di jalan yang lurus gitu kan. Nggak ada kan agama yang membawa manusia ke dalam jalan yang keburukan gitu. Pasti jalan yang baik-baik lah gitu. Makanya pendidikan dan agama tuh bisa dijadikan sebagai bentuk pengendalian sosial gitu. Ada yang mau ditanyain di sini atau cukup jelas? Kita lanjut. Ini kayak tinggal apa ya di sini? Oh, masih ada satu lagi, sikap masyarakat. Ini bentuk pengendalian, ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Atau udah cukup jelas? Kita lanjut. Itu Kak, maaf Kak, yang soal koersif tadi Kak, itu harus berbentuk kekerasan atau gimana Kak? Nggak harus kekerasan sih, ancaman juga kekerasan. Tapi bisa jadi kekerasan. Iya, kayak tadi tuh yang main hakim, yang asal tonjok aja, nyuri terus asal tonjok gitu kan. Itu kan Dia lewat ancaman itu nggak mempan, baru dia main hakim gitu ya Kak? Iya, kan iya benar.
Oke, Kak. Makasih. Ya, Terima kasih. ada lagi? Lanjut ya. Nah, habis itu ada sikap masyarakat dalam pengendalian sosial. Masyarakat itu dalam pengendalian sosial ada yang istilah gampangnya tuh konformitas dan deviasi. Apa sih bedanya konformitas sama deviasi? Konformitas itu yang berusaha menyesuaikan diri atau gampangnya ya dibilang dia tuh sadar diri gitu. Kayak tadi tuh pelakor. Pelakor yang digosipin tetangga, akhirnya dia sadar gitu. Ah udahlah, udah capek nih jadi pelakor, udahlah, udah selesai aja gitu. Dia namanya konformitas atau menyesuaikan diri terhadap hal-hal yang apa sih menyesuaikan diri untuk mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai yang ada di masyarakat gitu. Berusaha berubah gitu. Ada juga yang tetap menyimpang atau ngeyel. Udah dibilangin, udah ditegur, udah dipakai metode-metode yang tadi, udah kekerasan, perversion, compulsion, segala macam, dia tetap menyimpang gitu, kayak udah candu. Jadi makanya masyarakat itu ada yang deviasi atau tetap menyimpang. Ini singkat banget. Nah, ini habis ini tuh latsol. Ini ada beberapa latsol. Sebelum latsol, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak apa-apa dari awal banget, dari materi yang awal banget tadi sampai slide ini. Kak, kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa. Ya. Ini konformitasnya sama kayak yang apa namanya 5 individu itu bukan? Sama yang mana? Yang 5 individu. Adaptasi individu itu, Kak. Adaptasi individu. Iya. Sama kayak adaptasi individu kan, konformitas itu kan yang caranya positif, itunya positif juga kan? Caranya positif, tujuannya positif. Iya kan? Nah, itu sama aja kayak menyesuaikan diri, kan dia caranya positif. Dia ingin menjadi lebih baik. Caranya, tujuannya ingin menjadi lebih baik, makanya positif. Caranya dia dengan berubah juga positif. Jadi sama aja. Oke, makasih. Ada lagi? Nggak apa-apa dari awal banget yang tadi aku jelasin sampai sini. Kalau ada yang tanyain, nggak apa-apa. Atau kita mau latsol. Kalau udah nggak ada yang mau tanya lagi, tapi nggak apa-apa, aku masih nampung kok pertanyaan. Tuh yang mana? Ada yang belum jelas atau mau ditanyain, nggak apa-apa. Oke banget. Ada gak? Atau mau lanjut latsol? Lumayan tahu aku ngambil latsolnya 20 soal kalau nggak salah. Ya banyak. Gimana? Lanjut? Atau langsung kita aja. Enggak ya? Oke. Tapi Latsol. nggak bahas. Ya tuh. Saya ini nge-lag. Kenapa sih?